Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita memasuki masa Prapaskah 2025 pekan ketiga. Dengan tema besar, mewujudkan Tritugas Kristus untuk mendewasakan paroki, bersama Keuskupan Surabaya, di pekan ketiga ini kita akan mendalami subtema Anugerah Martabat Nabi dalam Baptis. Marilah kita awali pertemuan kali ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda menjadi rahmat Allah satu dengan yang lain dalam pertemuan ketiga kali ini. Setiap kehadiran kita merupakan rahmat Allah satu dengan yang lain. Syukur kepada Allah telah menjadikan kita rahmat-Nya pada pertemuan kali ini, terlebih dalam masa tobat Prapaskah di tahun Yubelium ini. Dalam pertemuan kedua yang lalu, kita sudah diajak mendalami tugas kita sebagai imam yang menguduskan hidup. Ternyata, seluruh aspek kehidupan kita menjadi kesempatan untuk menguduskan hidup jika dilakukan demi kemuliaan Allah. Oleh karena itu, segala aspek kehidupan kita merupakan altar bagi pengudusan hidup kita. Maka, altar dalam Ekaristi Suci selalu terhubung dengan altar kehidupan kita sehari-hari, di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dan perjuangan kita di tengah masyarakat. Bahkan, beban-beban hidup yang sedang kita pikul juga menjadi kesempatan untuk menguduskan hidup jika kita terima dengan sabar demi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, dalam pertemuan ketiga ini kita diajak mendalami tugas suci sebagai nabi yang mewartakan kehendak Allah. Seperti halnya tugas kita sebagai imam, tugas sebagai nabi juga kita warisi dari Kristus melalui baptis yang telah kita terima. Marilah kita menyiapkan diri untuk memulai pertemuan yang ketiga ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di masa Prapaskah ini sebagai wujud pertobatan. Dalam pertemuan masa Prapaskah yang ketiga ini, kami akan mendalami kembali makna anugerah martabat Nabi dalam sakramen baptis. Dalam hidup dan perutusannya, Tuhan Yesus mewartakan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia, baik melalui pengajaran sabda maupun melalui perbuatan-perbuatannya yang penuh belas kasih. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberi terang ilahi kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan ajaran-Mu dengan baik. Hadirlah dan berkatilah kami dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita mendengarkan dan menyimak bersama ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik nomor 905. Katekismus Gereja Katolik nomor 905.
kaum awam melaksanakan tugasnya sebagai nabi juga melalui penginjilan, yakni pewartaan Kristus yang disampaikan dengan kesaksian hidup dan kata-kata. Pewartaan yang dijalankan oleh kaum awam ini memperoleh ciri yang khas dan daya guna yang istimewa justru karena dijalankan dalam keadaan-keadaan biasa dunia ini. Kerasulan semacam itu tidak hanya terdiri dari kesaksian hidup saja. Rasul yang sejati mencari kesempatan-kesempatan untuk mewartakan Kristus dengan kata-kata baik kepada mereka yang tidak beriman maupun kepada kaum beriman. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membaca kembali secara pribadi di dalam hati ajaran gereja dari Katekismus Gereja Katolik nomor 905 tersebut. Kita berusaha menemukan satu kata atau satu kalimat yang berkesan bagi kita. Sekarang, mari kita berdiskusi untuk mendalami ajaran gereja tersebut berdasarkan 3 pertanyaan berikut ini. Pertama, setelah membaca ajaran gereja tersebut, kata atau kalimat mana yang menarik bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda? Kedua, menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, apa makna ungkapan kaum awam melaksanakan tugasnya sebagai nabi juga melalui penginjilan, yakni pewartaan Kristus yang disampaikan dengan kesaksian hidup dan kata-kata? Silahkan jelaskan secara singkat. Ketiga, menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda, apa saja bentuk-bentuk pewartaan Kristus dengan kata-kata, baik kepada yang tidak beriman maupun kepada kaum beriman? Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman APP ini secara pribadi, silakan menuliskan hasil permenungan pada selembar kertas atau buku harian pribadi. Jeda video ini apabila membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dalam pertemuan kedua, kita telah diajak mendalami tugas sebagai imam, yaitu menguduskan hidup bagi Allah. Dalam seluruh hidup dan karyanya, Tuhan Yesus telah menguduskan hidup manusia, yaitu mempersembahkan diri sebagai kurban bagi penebusan dosa manusia. Penebusan dosa ini berpuncak pada sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dengan menerima baptis, setiap orang mewarisi tugas Tuhan Yesus sebagai imam. Maka semua karya, doa-doa, usaha kerasulan
hidup sebagai suami istri dan dalam keluarga, jerih payah sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan, bahkan beban hidup, bila dilakukan demi kemuliaan Allah dan disatukan dengan persembahan Tuhan Yesus dalam Ekaristi, akan menguduskan hidup. Tugas Tuhan Yesus selanjutnya adalah sebagai nabi. Maka dalam pertemuan ketiga ini, kita diajak mendalami tugas sebagai nabi bagi setiap orang yang dibaptis. Dalam hidup dan perutusannya, Tuhan Yesus mewartakan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia, baik melalui pengajaran atau kata-kata atau sabda, maupun melalui perbuatan-perbuatannya yang penuh belas kasih. Maka, setiap orang yang dibaptis mewarisi tugas Tuhan Yesus sebagai nabi, yaitu dengan mewartakan dan memberi kesaksian belas kasih Allah yang menyelamatkan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam karya perutusannya. Oleh karena itulah, di awal ajaran gereja yang kita dalami dalam pertemuan ketiga ini, ditegaskan bahwa kaum awam melaksanakan tugasnya sebagai nabi melalui penginjilan, yakni pewartaan Kristus yang disampaikan dengan kesaksian hidup dan kata-kata. Selanjutnya, ajaran gereja menegaskan kekasan awam sebagai nabi, yaitu bahwa pewartaan yang dijalankan kaum awam ini memperoleh ciri yang khas dan daya guna yang istimewa, justru karena dijalankan dalam keadaan-keadaan biasa dunia ini. Dua hal penting dinyatakan dalam ajaran gereja ini, yaitu kekasan dan berdaya guna istimewa. Kekasan berhubungan dengan ciri khusus yang dimiliki kaum awam, sedangkan daya guna yang istimewa berhubungan dengan berhasilnya pelaksanaan pewartaan ini hanya dapat dilakukan oleh kaum awam. Dua hal ini, yaitu kekasan dan daya guna istimewa, menunjuk pada keadaan-keadaan biasa dunia ini, yaitu situasi hidup keduniawian sehari-hari. Dalam dunia pekerjaan dengan segala tantangannya, misalnya bekerja di tengah situasi yang diwarnai kecenderungan kuat pada korupsi. Dalam kehidupan keluarga dengan perjuangan yang tidak mudah, baik dalam soal ekonomi, kesetiaan suami istri, maupun pendidikan iman anak-anak. Di tengah masyarakat yang dipengaruhi budaya hedonisme, atau yang berarti mengutamakan kenikmatan dan kesenangan belaka. Materialisme, yang berarti mengutamakan materi dalam hidup. Individualisme, yang berarti menomorsatukan individu dan tidak peduli dengan hidup sosial. Dan budaya instan, yang mengejar hasil besar dengan cara yang mudah dan cepat, alias jalan pintas. Dalam situasi-situasi dunia seperti itu, kaum awam memiliki tugas pewartaan yang khas dan berdaya guna istimewa. Karena kaum klerus dan biarawan-biarawati tidak dimungkinkan melaksanakan pewartaan secara efektif di tengah situasi seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, lebih lanjut ajaran gereja dalam Katekismus nomor 905 tadi menyatakan bahwa kerasulan semacam itu tidak hanya terdiri dari kesaksian hidup saja. Rasul yang sejati mencari kesempatan untuk mewartakan Kristus dengan kata-kata, baik kepada mereka yang tidak beriman maupun kepada kaum beriman. Pernyataan ini mengajarkan bahwa
pewartaan kaum awam yang khas dan berdaya guna istimewa ini tidak hanya terdiri dari kesaksian hidup saja. Artinya, tidak hanya terdiri dari pewartaan yang pasif, memberi kesaksian penghayatan iman Kristiani dalam hidup sehari-hari saja, tetapi juga pewartaan secara aktif, yaitu dengan mengajar dan mengkomunikasikan apa yang diimani dalam kata-kata, baik kepada mereka yang tidak beriman maupun kepada kaum beriman. Tentu saja yang dimaksud dengan tidak beriman adalah mereka yang tidak atau belum mengimani Kristus. Sedangkan yang dimaksud dengan kaum beriman adalah umat Katolik. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pewartaan yang dilaksanakan oleh kaum awam memiliki dua aspek yang tak terpisahkan, yaitu memberikan kesaksian hidup dan mengkomunikasikan iman dalam kata-kata dengan mengajarkan apa yang diimani. Selain itu, yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah sasaran pewartaan kaum awam, yaitu eksternal, mereka yang tidak mengimani Kristus, dan internal, kaum beriman, yaitu umat Katolik sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, dari ajaran gereja ini kita diajak untuk menyadari bahwa betapa berharganya pewartaan yang dilaksanakan oleh setiap orang yang telah dibaptis. Bahwa tugas sebagai nabi yang mewartakan Kristus sungguh sangat bernilai bagi perkembangan dan pertumbuhan gereja. Karena tanpa keterlibatan kaum awam sebagai saksi Kristus di tengah kehidupan sehari-hari dan kesediaan tulus mengajarkan yang diimani, baik kepada mereka yang tidak beriman maupun kepada warga gereja sendiri, maka gereja akan kehilangan kekuatan yang khas dan berdaya guna istimewa dalam mewartakan Kristus. Dengan demikian, menjadi penting untuk disadari warga lingkungan bahwa sebagai akar gereja paroki, apakah warga lingkungan menyadari bahwa penghayatan iman pada Kristus dalam pekerjaan, pergaulan di tengah masyarakat, dalam keluarga, merupakan pelaksanaan tugas kenabian. Namun hal itu menjadi semakin lengkap jika warga lingkungan dengan tulus berani mengkomunikasikan dengan kata-kata apa yang diimani, baik kepada mereka yang tidak mengenal Kristus maupun kepada warga gereja sendiri. Misalnya, dengan bersedia menjadi pengajar calon baptis atau katekumen, calon krisma, calon penerima komuni pertama, menjadi pembina dan pendamping biak, rekat, OMK, maupun pemandu pendalaman iman. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, masa Prapaskah merupakan masa tobat. Terlebih di tahun istimewa 2025 ini sebagai tahun yubelium, kesempatan khusus untuk menerima belas kasih pengampunan dari Allah. Maka sangat baik kita menggunakan kesempatan tobat ini untuk memeriksa kembali tugas kita sebagai nabi atau pewarta melalui beberapa pertanyaan reflektif berikut ini. Benarkah kata-kata dan perilaku kita selama ini mewartakan Kristus? Atau sebaliknya, justru kata-kata dan perilaku kita menjadi batu sandungan bagi sesama? Orang Katolik kok kata-kata dan perilakunya sering melukai orang lain? Benarkah sebagai orang tua kita mewartakan Kristus bagi anak-anak? Apa saja kata-kata dan perilaku kita sebagai orang tua yang tidak mewartakan Kristus bagi anak-anak?
Benarkah kata-kata dan perilaku kita mewartakan Kristus di tengah komunitas lingkungan, stasi, dan masyarakat? Bersediakah pada saudara mewartakan Kristus sebagai pemandu lingkungan, pembina atau pendamping biak rekat OMK, pengajar katekumen atau calon komuni pertama, atau calon penerima sakramen Krisma? Apakah para saudara setia dan serius mempersiapkan diri sebagai pengajar katekumen, calon komuni pertama, calon penerima sakramen Krisma, pemandu pendalaman iman lingkungan dan stasi? Mari kita hening sejenak, kita merefleksikan diri kita. Marilah kita persembahkan doa syukur dan permohonan kita kepada Allah, Sang Nabi Agung yang penuh cinta kasih. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, berkatilah gerejamu agar setia dalam mewartakan sabda kebenaran. Semoga para pemimpin umat, khususnya Bapa Suci, para uskup, imam, dan diakon, senantiasa berani menyuarakan suara kenabian di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat yang telah dibaptis, ya Bapa, semoga kami yang telah menerima sakramen baptis semakin menyadari anugerah martabat Nabi yang Engkau berikan. Jadikanlah kami saksi Injil yang setia dalam kata dan perbuatan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki-paroki di Keuskupan Surabaya, ya Bapa, dampingilah setiap paroki agar semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman, harapan, dan kasih. Semoga setiap umat semakin aktif dalam kehidupan menggereja dan berani menghidupi panggilan kenabian dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam pertemuan ini, ya Bapa, bimbinglah kami agar semakin memahami panggilan kenabian kami sebagai umat beriman. Semoga kami berani mewartakan kebaikan, memperjuangkan keadilan, dan membawa damai bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita persatukan doa syukur dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita menghaturkan doa yubilium tahun 2025 bersama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman
akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, pada pertemuan ketiga di masa Prapaskah ini, kami telah mendalami makna anugerah martabat Nabi dalam sakramen baptis. Dari ajaran gereja ini, kami diajak untuk menyadari bahwa betapa berharganya pewartaan yang dilaksanakan oleh setiap orang yang telah dibaptis. Bahwa tugas sebagai nabi yang mewartakan Kristus sungguh sangat bernilai bagi perkembangan dan pertumbuhan gereja. Maka, bimbinglah kami, agar dengan rahmat pertolongan-Mu, kami mampu terlibat mewartakan Engkau dengan kesaksian hidup kami, maupun dengan kata-kata, baik kepada yang tidak mengenal Kristus, maupun kepada warga gereja sendiri. Demi Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita hening sejenak. Kita mohon berkat Tuhan bagi kita yang hadir di sini, bagi keluarga, dan juga bagi umat di lingkungan dan stasi. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir dan keluarga kita, serta orang yang kita doakan, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sekalian, dengan demikian pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah yang ketiga ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda dalam pertemuan ketiga pendalaman APP 2025 ini. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman APP selanjutnya.